Okay, good morning students. Good morning, Miss. Good morning students. Good morning, Miss. Okay, before start our study, let us sing a song together. The title is I Love You Jesus. Okay, 1, 2, 3, go. I I love you, Jesus. And I love you, Jesus. Deep in my heart, deep down, down, down in my heart, deep down, deep down in my heart. Okay, let us pray. Close your eyes, hold your head. Come on, let us pray. Dear Jesus, thank you for your blessing today. Now we want to start our study. Please bless us, bless our teacher, bless our parents, and bless me. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Oke, sekarang langsung dibuka buku tematiknya. Open your book page 53. Oke, 53. Open your book. Oke, kita memasuki pembelajaran kedua ya, pembelajaran kedua. Oke. Nah, coba diperhatikan semua bukunya. Kita akan membacakan cerita ya. Di sana ada cerita ya, kamu perhatikan bukunya, Miss akan bacakan ceritanya. Oke. Bacalah cerita berikut ini. Yoga memelihara kelinci. Yoga sayang dengan kelinci peliharaannya. Setiap hari, Yoga memberi makan dan minum. Yoga juga membersihkan kandang peliharaannya. Yoga merawat kelinci peliharaannya dengan senang hati. Kata ayah, kalau Yoga ingin memelihara kelinci, berarti harus merawatnya dengan baik. Ya, di sini hanya sedikit saja yang punya hewan peliharaan ya, paling hanya beberapa orang kan? Iya kan? Nah, kalau kamu punya hewan peliharaan itu harus dirawat, ya. Jangan hanya dipelihara tapi nggak dikasih makan, ya kan? Kandangnya atau tempatnya juga nggak dibersihkan, ya. Nanti hewan peliharaannya bau, ya. Kemudian tidak sehat, ya. Nah, coba perhatikan pertanyaan yang ada di bawah. Oh, jawaban ya. Nah, jadi kita disuruh menjawab, membuat pertanyaan ya atas jawaban yang telah disediakan. Oke, Miss langsung unjuk aja namanya ya, karena gampang sekali Miss rasa. Oke. Oke, nomor 1 si Alin, nomor 2 si Kesia, nomor 3 si Fani, nomor 4 Roger, nomor 5 si Putri. Ayo, langsung dibaca pertanyaannya, sekalian langsung dibaca jawabannya. Ayo Alin. Miss, nomor 5 nggak ada, Miss. Oh, dengarkan Miss ya. Nomor 1 Alin, nomor 2 Kesia, nomor 3 Fani, nomor 4 Roger. Ya, hanya 4 saja dia. Oke, langsung dimulai dari si Alin. Come on Alin. Siapa yang memelihara kelinci? Yang memelihara kelinci adalah Yoga, Miss. Ya, siapakah yang memelihara kelinci? Yang memelihara kelinci itu adalah si Yoga. Oke, next number 2.
dipelihara yoga, adalah kelinci, Miss. Apa tadi pertanyaannya kamu buat, Nak? Apa yang dipelihara yoga? Yang dipelihara yoga adalah kelinci, Miss. Iya, apa yang dipelihara si yoga? Ya, jawabannya yaitu yang dipelihara yoga adalah kelinci. Oke, next number 3. Kapan yoga memberi makan dan minum kelinci? Yoga memberi makan dan minum kelinci setiap hari. Iya, setiap hari. And the last number 5. Karena perasaan yoga saat memelihara kelinci, yoga kelinci dengan senang hati. Ya, bagaimana yoga merawat kelincinya? Yoga merawat kelinci dengan senang hati. Ya. Kalau yang sudah selesai, yang jawabannya benar, kamu kasih tanda centang ya. Kalau yang belum, nanti boleh diisi. Oke, next perhatikan bukunya halaman 54. Good morning, Miss. Maaf, aku telat, Miss. Ya. Halaman apa, Miss? Oke, sekarang lanjut buka bukunya halaman 54. Ya. Nah, di sini kita diminta untuk ya mempraktekkan percakapan. Ya. Nah, ini nanti homework kamu di rumah, ya. Kamu boleh praktekkan percakapan yang ada pada halaman 54. Ya, ada 2 orang tokohnya antara si Ino dengan si Yoga. Ya, itu homework kamu. Nanti kamu buat dalam bentuk video. Ya, buat Miss dalam boleh sama orang tua kan, Miss? Ya, tapi jangan main-main ya. Kerjakan tugasnya jangan main-main. Ya, harus serius, ya. Nah, nanti kamu praktekkan percakapannya. Setelah itu kamu kirimkan dalam bentuk video ke grup kita. Oke. Nah, kemudian halaman 55. Buatlah satu pertanyaan. Di meja aja ya, Mam. Miss, suara Miss kecil. Kenapa tadi, Nak? Tadi suara Miss kecil. Iya. Oke. Nah, sekarang perhatikan bukunya halaman 55. Buatlah satu pertanyaan berdasarkan percakapan di atas. Tulislah pertanyaanmu dengan huruf tegak bersambung. Mintalah temanmu menjawab pertanyaanmu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Ya, Miss buat satu contohnya. Oke, pertanyaannya yang pertama, ya, kemana kotoran kelinci itu dibuang? Nah, jawabannya, kotoran kelinci diolah menjadi kompos. Nanti pertanyaan dan jawabannya itu kamu tulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Ya, tapi setelah Miss boleh lain daripada itu, Miss. boleh, itu tadi hanya contohnya saja Miss buat ya. Jadi nanti setelah kamu praktekkan, kamu baca teksnya, ya, kamu buat pertanyaan berdasarkan percakapan yang ada di halaman 54. Ya? Oke. Nah, kemudian next, perhatikan bukunya halaman 55. Huruf kapital digunakan untuk apa? Kemarin Miss sudah pernah kasih tahu, Miss sudah jelaskan. Ya, apa-apa saja fungsi dari huruf kapital. Awal kalimat. Nanti kamu salin di halaman 55. Nanti kamu salin di halaman 55, ya. Huruf kapital digunakan untuk ada 1, 2, 3, 4 yang disediakan. Nanti kamu salin di sana. Oke? Nah, next, perhatikan bukunya halaman 56. Sudah? Oke, Roger. Go lah, go. Oke, perhatikan bukunya halaman 56. Setiap hari Yoga merawat kelinci-kelincinya.
Kegiatan itu sudah menjadi kebiasaan yoga. Merawat kelinci menjadi aturan yang harus dilakukan setiap hari. Kamu pun sebagai pelajar memiliki aturan. Aturan ini harus dibiasakan saat bersekolah. Bila telah menjadi kebiasaan, aturan akan mudah dilaksanakan. Ya, Miss, halaman berapa? halaman 56. Ya. Nah, jadi kadang kamu menganggap aturan itu suatu beban. Ya kan? Kenapa? Karena belum terbiasa kamu lakukan. Ya kan? Kadang gurunya buat aturan seperti ini. Gurunya buat aturan seperti ini. Kadang kamu, apa sih aturannya? Ya kan? Kadang kamu anggap aturan itu menjadi beban. Tetapi kalau sudah biasa kita lakukan, ya, kita lakukan dengan senang hati, itu akan menjadi suatu hal yang gampang. Ya, jadi jangan kita anggap sebagai suatu beban. Nah, perhatikan peraturannya, ya. Beberapa contoh aturan yang harus kita laksanakan di sekolah. Yang pertama itu belajar dengan tekun. Ya. Iya, Kay, mungkin kalau suara Miss macet itu karena sinyal mungkin ya. Oke. Nah, aturan yang pertama itu apa tadi? Aturan yang pertama, Belajar dengan tekun, Miss. Belajar tekun, Miss. Belajar dengan tekun, Miss. iya. Jadi yang Miss lihat selama ini ya di kelas 2 ada 30 orang, ya kan? Dan hanya beberapa orang saja yang memang benar-benar belajar dengan tekun, ya. Kenapa kamu malas belajar? Kenapa kamu tidak tekun belajar? Karena kamu anggap itu suatu beban, ya, sehingga kamu malas untuk belajar. Padahal belajar itu adalah suatu hal yang menyenangkan, ya. Jadi kamu harus apa itu? Jadi kamu harus bisa buat belajar itu sebagai hobi, ya, kesenangan. Kalau kamu sudah nggak belajar itu sebagai beban, ya kamu pasti akan malas belajar. Oke, yang kedua yaitu tidak terlambat datang ke sekolah. Ya. Nah, ini sama halnya dengan kalau kita Zoom nih, ini sudah tentukan waktunya. Ya kan? Kalau dikatakan 9.30 berarti harus sudah ready 9.30, jangan terlambat lagi. Ya. Yang ketiga, mengerjakan semua tugas dari guru. Ya kan? Nah, kalau mengerjakan semua tugas dari guru, kamu ada 30 orang. Ya, memang hampir semua yang mengerjakan, tetapi ada sebagian siswa yang tidak mengerjakan. Nah, jadi aturan ini harus kamu patuhi, harus dilakukan, dilaksanakan. Ya, jangan dianggap sebagai main-main ataupun beban. Oke. Yang keempat itu menghormati guru. Yang kelima menjaga ketertiban. Ya, menghormati guru. Guru itu bukan untuk ditakuti, tapi dihargai, dihormati. Ya, tapi Miss nggak tahu di zaman sekarang ini beda. Dulu Miss waktu sekolah, kalau Miss lihat guru Miss dari jauh, ya kan? Kalau bisa itu Miss tidak ketemu dengan guru Miss sembunyi supaya apa? Tidak berpapasan. Kenapa? Karena segan, bukan takut ya, segan. Dihargai, dihormati. Kalau kamu sekarang enggak, mau kamu rangkul gurunya, halo Miss, katanya seperti itu. Berarti itu enggak sopan lagi sama gurunya. Ya kan? Kalau ketemu gurunya harus tunduk, good morning Miss. Ya kan? How are you today? Ini enggak, kamu malah mau kamu rangkul, kamu pegang. Ya kan, berarti enggak ada lagi batasan antara guru dengan siswa. Ya, jadi gurunya harus dihormati, dihargai, jangan ditakuti. Willy, kenapa kamu buat bibirmu di kameramu itu, Willy? Hah? Udah cantik kali bibirmu itu. Iya, sama giginya. Udah putih, nggak kuning lagi.
Ini namanya nggak menghormati guru ini. Gurunya sedang berbicara, dibuat-buatnya bibirnya ke kamera. Sopan nggak begitu? Nggak sopan, nggak ada etikanya si Willy ini memang. Sopan nggak seperti itu Willy? Gurunya cerita kamu gini-gini kan bibirmu ke kamera. Sopan nggak seperti itu? Nggak ada etika seperti itu ya Willy, jangan diulangi lagi ya. Kita harus berbeda, anak yang bersekolah harus berbeda dengan anak yang di lampu merah sana. Ya, jangan diulangi lagi ya Willy. Kalau tidak dijawab berarti masih diulangi, kalau dijawab nggak diulangi. Jangan diulangi lagi ya Willy. Oke. Nah, jadi itu beberapa contoh aturan yang ada di sekolah. Belajar dengan tekun, kamu harus taat. Berarti kamu harus belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Tidak terlambat datang ke sekolah, tidak terlambat masuk Zoom ya. Karena kita sekarang lagi daring. Yang ketiga, mengerjakan semua tugas dari guru, jangan bermalas-malasan ya. Apapun tugas yang diberikan gurumu harus dikerjakan dengan baik. Yang keempat, menghormati guru ya, dihargai gurunya, dihormati. Yang terakhir itu menjaga ketertiban ya, jangan suka membuat keributan ya, jangan suka membuat kekacauan, tapi harus bisa menjaga ketertiban supaya tidak ada kegaduhan. Oke. Nah, perhatikan bukunya halaman 56 yang paling bawah. Berilah tanda centang untuk sikap yang benar dan berilah tanda silang untuk sikap yang tidak benar. Ya, ini homeworkmu yang ke-1, 2, 3, homework yang keempat. Ya. Nanti kamu kirim ke grup ya, dikirim ke grup. Oke. Nah, itu saja untuk homework tematik. Ya. Sekarang buka bukunya PJOK. Ayo ambil buku PJOK. Take my book. Ya. Excuse me, Miss. I want to drink. Ya, Book, Miss. Excuse me, Miss. I want my book. I want to drink. I want to take my book. Ya. Jadi seharusnya ya kan, persiapkan kian bukunya biar jangan permisi-permisi ngambil. Dipersiapkan di sampingnya atau di depannya. Sama air minumnya juga. Ya, biar tidak bolak-balik. Oke, sudah? Iya, gambar Miss macet, mungkin sinyal ya Willy. Oke, nah halaman 83 itu kemarin homework ya. Perhatikan bukunya dulu, buku PJOK halaman 83. Homework nggak itu kemarin? Udah dikerjakan belum? Karena di buku Miss tulis Homework, Miss. ya, siapa yang sudah selesai homeworknya? Miss, halaman berapa, Miss? PJOK-nya, Miss. Oke, turunkan tangannya. Willy, kamu harus tahulah sampai di mana batasan pembelajaran. Ya, berarti kamu tadi malam tidak belajar. Ya, oke, kita jawab satu persatu ya soalnya. Yang di halaman 83. Ya. Adeline, ada nggak buku PJOK-nya? 82 ya, Miss. Sudah dikerjakan belum homeworknya? Udah, Miss. Willy udah kerjakan, Miss. Willy udah kerjakan, Miss. Iya, mulai dari halaman 82 ya. Lengkapilah kalimat di bawah ini sesuai gambar. Ya, nomor 1 itu mendorong apa? Dinding, Miss. Tembok, Miss. Iya. Mendorong Yang tembok, kedua, Miss. tarik menarik Berpasangan. Berpasangan, Miss. Berpasangan, Miss. Nomor 3, mengayun Lengan ke samping, Miss. Nomor 4 Lengan ke gerakan
Gerakan memutar lengan. Yang terakhir, meliukkan apa? Meliukkan badan, Miss. Oke, kalau kamu sudah selesai, jawabannya benar kamu kasih tanda centang ya. Nanti biar Miss tinggal kasih nilainya. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 83. Ya, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya. Oke, Miss akan membacakan soalnya dan Miss akan menjawab langsung pertanyaannya. Ya, nanti kamu sesuaikan dengan jawabanmu. Oke, nomor 1. Mendorong adalah usaha untuk memindahkan benda tidak bergerak. Misalnya pohon, tembok, ataupun tiang. Siapa yang jawabannya serupa dengan Miss? Oke, kamu boleh kasih tanda centang. Jawabannya memindahkan benda tidak bergerak. Iya. Oke, next nomor 2. Kegiatan mendorong benda yang tidak bergerak akan melatih otot lengan, dada, dan punggung. Siapa yang jawabannya sama dengan Miss? Oke, itu jawabannya ada di buku ya. Itu jawabannya ada di buku. Berarti lain daripada situ jawabannya salah. Oke, nomor 3. Saat melakukan tarik-menarik berpasangan, posisi badan adalah bagaimana posisi badan? Menarik ke belakang, Miss. Menarik ke belakang, Miss. Posisi badannya itu berhadap-hadapan. Ya, itu juga ada di buku halaman 78. Oke. Nomor 4, sikap awal memutar lengan adalah berdiri tegak dan kaki dirapatkan. Supaya tidak berisik, Miss langsung bacakan jawabannya tadi ya. Siapa yang jawabannya sama dengan Miss, kamu kasih tanda centang. Oke. Yang terakhir, permainan bola beranting menggunakan alat berupa Bola besar, Miss. Bola besar, Miss. Oke. Berikan tanda centang. Oke. Sudah, Miss. Oke. Next, perhatikan bukunya halaman 85. Sudah dibuka semua bukunya? Sudah, Miss. Oke. Sudah, Miss. Sudah? Sudah, Miss. Oke, dengarkan Miss. Ya. Nah, jadi untuk PJOK sudah pernah mendengar kata meringkas belum? Sudah pernah dengar kata merangkum belum? Miss berisik. Iya, makanya di-unmute semua dulu. Ayo unmute dulu semua. Adel, unmute semua dulu nak. Kristo, where your face Kristo? Mananya wajahnya si Kristo ini nggak nampak? Oke, nah dengarkan Miss ya. Untuk PJOK, kamu boleh meringkas atau merangkum ya yang ada di halaman 85, hanya bagian A-nya saja ya. A, gerakan melompat, berarti halaman 85 dengan 86. Bagian B-nya tidak ikut, hanya bagian A-nya saja ya. Merangkum, meringkas, berarti hanya mengambil bagian yang terpenting dari kalimat itu. Jangan semua kamu salin ke dalam catatanmu ya. Hanya mengambil bagian yang terpenting.
ya, supaya melatih kamu untuk menulis ya, karena Miss lihat banyak tulisannya yang masih kurang cantik, kurang rapi, kurang bagus ya. Nah, jadi dipraktekkan ya, Miss. kenapa? Dipraktekkan ya, Miss. Enggak dipraktekkan, nakku. Kamu PJOK ya hanya merangkum, mengambil bagian yang penting ya dari materi gerakan melompat, hanya dari bagian A-nya saja ya, tapi jangan ditulis semua ya. Nah, terlebih dahulu nanti kamu baca materinya, udah, setelah itu kamu salin ke notebook ya, hanya bagian yang penting saja ya, supaya melatih tangan kamu menulis ya. Semakin sering kamu menulis, tulisanmu akan semakin rapi dan gampang dibaca ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Miss. Tidak ada ya, berarti Tidak, Miss. oke. Tidak, Miss. Untuk homework tematik nanti dikirim ke grup ya. Oke, sudah jelas ya homework tematik dan PJOK. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, I think that's all. Thank you for your. Oh iya, Miss lupa. Satu lagi. Oke, yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan pasca itu hanya beberapa orang ya. Kemarin Miss sudah katakan pendaftarannya dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 ya, hanya 2 hari ya, hanya beberapa orang. Berarti yang tidak mendaftar itu berarti nanti dia tidak ikut berpartisipasi dalam merayakan hari Paskah ya. Miss sudah katakan hadiahnya itu ada piagam, ada souvenir, sama sertifikat, ada 3 ya. Oke, Miss, berarti Daniela tulis ya, Miss, namanya. ya, berarti mulai hari ini kamu sudah boleh upload videomu ke YouTube ya, supaya semakin banyak orang yang menonton ya, banyak yang nge-like ya. Yang paling banyak like-nya Sekarang ya, Miss. iya, kalau kamu sudah buat videonya sudah bisa diupload ke YouTube ya. Karena votingnya itu ya, pemilihan siapa yang juara itu berdasarkan banyaknya like di video kamu ya. Oke, I think that's all. Thank you for your attention. Bye bye and God bless. Bye-bye, Miss. Yeah, see you tomorrow. Thank you. Bye. Bye.